Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. 11 ini jalsa tasyahud akhir. Ini duduk di tasyahud akhir. Jadi siapa yang salat dia lupa tasyahud akhir, berarti salatnya batal. Itu yang disebut dengan rukun salat. Dari 13 poin wajib dilaksanakan, dari 13 wajib dilaksanakan. Jadi lalu cara duduknya sudah kita jelaskan. Jadi sekarang tasyahud akhirnya itu wajib. Pertanyaannya, apa hukum kalau tasyahud akhir awal yang memang 2 tasyahudnya? Kalau tasyahud akhir itu faminal majma'a alaihi an-niyatu wal qu'udu fi tasyahudil akhir. Jadi kalau tasyahud akhir itu sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama sampai mutaakhirin. Dari sahabat sampai mutaakhirin itu tidak ada perbedaan pendapat bahwa menjadi kesepakatan duduk tasyahud akhir itu adalah rukun. Apabila tidak ada tasyahud akhir, maka salat seseorang itu tidak sah. Yang pertanyaannya secara fikihnya, bagaimana dengan tasyahud awal kalau seandainya dilupa? Tasyahud awal itu kalau seandainya dilupa, maka sepakat para ulama sebagaimana dalil-dalil dari Rasulullah yang dikerjakan oleh para sahabat bahwa tasyahud awal itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi apabila orang lupa tasyahud awal, di tasyahud awal dia langsung berdiri, lupa tahiyat, maka salatnya tidak batal, ya, salatnya tidak batal. Jadi kita pembukaan, kita ambil dulu di satu hadis Nabi, babus sujudi sahwi, ada di sujud sahwi dia. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra faqama fi rak'ataini ulaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza kada as-salatu wa intazara an-nasu taslimahu qabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallima summa sallam. Hadis ini dikeluarkan oleh hadis Sahih Bukhari, ya. Jadi sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi ketika itu salat zuhur bersama kami. Jadi Nabi salat zuhur bersama kami, tiba-tiba masuk di rakaat yang kedua yang harus tasawuf awal. Tiba-tiba Nabi berdiri, walam yajlis. Jadi Nabi tidak sempat tasyahud, tidak sempat duduk. Nabi berdiri langsung. Faqaman nasu ma'ahu, jemaah akan berpikir apakah Nabi ini akan turun kembali untuk tasyahud. Begitu pikir jemaah. Karena ini belum ditahu ilmunya, itu enaknya di zaman Nabi, belum ditahu ilmunya, otomatis nanti mereka tahu. Jadi tidak ada yang berkata subhanallah. Tidak ada yang berkata subhanallah, karena memang hampir semua berarti sahabat belum tahu ini bagaimana rukun salat mengenai tasyahud awal. Seandainya mereka sudah tahu, pasti mereka lafaz subhanallah kalau itu rukun salat. Jadi mereka menunggu apakah Nabi ini mau duduk atau tidak, karena mereka yakin Nabi ini wahyu. Kalaupun Nabi lupa pasti diingatkan, kan begitu. Jadi yang namanya Nabi. Hatta idza kana shalah, sampai selesai sembahyang,
sampai selesai sembahyang. Hanya kabbara wa wajalisun wa sajada sajadataini qabla an yusallim. Hanya sebelum Nabi salam, Nabi sujud 2 kali. Jadi habis tasyahud akhir sebelum Nabi salam, Nabi sujud 2 kali. Nabi sujud 2 kali. Ini yang disebut dengan sujud sahwi. Jadi Nabi jelaskan sama sahabat. Jadi Nabi jelaskan sama sahabat, iza kama ahadukum, setelah salat Nabi jelaskan, apabila kamu berdiri salat minar raka'atain, dalam rakaat yang kedua, falam yasta'timmah qa'iman, kalian sudah berdiri lurus baru teringat. Maksudnya sudah berdiri lurus baru teringat, Allah, anak tidak tasyahud awal tadi. Tidak sempat saya tasyahud awal. Maka kata Nabi, fala yajlis, jangan duduk. Ini jangan duduk. Bahkan Imam Abu Hanifah saja mewajibkan, bukan rukun ya. Karena di mazhab Abu Hanifah antara wajib dengan fardu itu beda. Kalau di mazhab Abu Hanifah, fardu salat 5 waktu, wajib salat witir. Nah, di mazhab Abu Hanifah ini saja wajib, tetapi apabila orang sudah berdiri lurus kemudian dia duduk untuk tasyahud, maka hukumnya makruh tahrim. Jadi yang harus ditinggalkan, sama hukumnya dengan dohan, memang makruh tapi ada ujungnya tahrim. Ya. Nah, jadi bisa-bisa nanti dapat dosa kita. Jadi jangan lagi duduk. Kemudian apabila kalian sudah berdiri lurus tadi, fala yajlis, jangan duduk, dengan catatan wasjudu sajadataini, yaitu sahwi. Jadi sesudah salat, sebelum salam, maka ganti dengan sujud sahwi 2 kali. Jadi sujud sahwinya 2 kali. Jadi berarti ketika itu sujud 4 kali. Karena sujud sahwi 2 kali. Ini jumhur, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mazhab, ya. Di kalangan para sahabat demikian juga. Jadi ini statusnya kalau kita lupa tahiyat awal. Jadi tidak usah bingung. Akhirnya karena kita bingung, sembahyang ulang. Ya, karena kita bingung, sembahyang ulang. Padahal apabila kita sudah berdiri lurus, maka aman. Tinggal diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana seandainya, kata Nabi, apabila falam yasta'timma, apabila kalian belum berdiri lurus, ketika kita di rakaat yang kedua, baru mau bangkit ke rakaat yang ketiga, belum lurus, baru mau bangkit, ya, istilahnya baru baru memakai deki, teringat saya belum tasyahud awal, maka duduk kembali. Jadi rumusnya gampang saja. Rumusnya kata Nabi, kalau falam yastatimma, belum ini belakang lurus, baru kita mau ancang-ancang berdiri posisi seperti ruku, maka masih bisa duduk kembali untuk tasyahud awal. Kalau sudah lurus baru teringat, saya belum tasyahud awal, maka tidak usah lagi duduk. Selesaikan sembahyang, sebelum nanti salam sujud sahwi 2 kali. Sudah selesai. Karena tasyahud awal hukumnya di mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau di mazhab Hanafi dia wajib. Ya, jadi sunnah muakkadah. Bahkan kalau di fikih Syafi'i ada itu lagi namanya sunnah sunnah yang tidak sunnah utama tapi tidak masuk dalam rukun salat, ya. Ada 7 macam termasuk tasyahud awal. Maka kita masuk ke pembahasan tasyahud akhir yang wajib. Karena siapa yang tidak tasyahud akhir, salatnya batal. Beda dengan tasyahud awal. Kemudian saudaraku sekalian, bagaimana cara duduk tasyahud akhir? Yang lalu sudah kita bahas juga di duduk pekan lalu di salja istirahat. Jadi ada 2 macam bisa dipakai. Yang pertama di hadis Sahih Abu Daud nomor 730, hatta idza kanatir raka'atul lati
kan latikan qadi ala sikkihi mutawarrikan summa sallam. Jadi kata Nabi, apabila kalian duduk di tasyahud akhir, maka Nabi sampai rakaat terakhir menjulurkan kaki kirinya, ya kan, langsung pantatnya di lantai dalam keadaan tawarruk. Ini sudah kita bahas lalu. Jadi rakaat terakhir seperti lalu sudah dipraktek ya. Yang pertama tawarruk. Jadi ini keluar pantat di lantai, ini nasabal yumna, ini tegak. Kemudian di hadis yang berikutnya, cara yang kedua, duduk akhir, faida jalasa, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Humaid, hadis nomor 165. Faida jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlahul yusra wa nasabal yumna. Apabila kalian di rakaat yang kedua untuk tasyahud, maka duduklah dalam keadaan kaki kiri itu diduduki, kemudian wanasaba liumna, kaki kanan tegak. Itu cara yang kedua, kaki kanan itu posisinya tegak. Jadi cara yang kedua di tasyahud akhir ini namanya iftiras. Iftiras ini ada dua. Bisa iftiras begini, bisa iftiras seperti ini. Tapi beda kalau pantat yang di lantai ya. Jadi iftirasnya. Kemudian yang tidak boleh pantat di lantai atau begini disilang. Ini makruh tahrim. Jadi yang boleh lagi ika. Kalau ika begini. Tapi jumhur ulama, ika ini hanya dipakai untuk duduk sebatas menunggu. Istirahat. Jadi hanya dipakai di jalsa istirahat, bukan untuk tasyahud. Walaupun ada sebagian 20% ulama fikih boleh dipakai, tapi 80% jumhur mayoritas ini hanya dipakai untuk jalsa istirahat saja. Dua cara itu yang bisa digunakan di tasyahud akhir. Di hadis Aisyah yang dipakai oleh Aisyah, ini yang dipakai istri Nabi Aisyah. Di hadis Sahih Muslim, hadis nomor 498. Wa kanat yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyatu wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansabu rijlahul yumna. Jadi yang dipakai oleh sahabat Aisyah ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Jadi bukan karangannya Imam Abu Hanifah, ini yang dipakai Aisyah. Aisyah melihat selama Nabi di rumah. Jadi Aisyah tidak mungkin lihat Nabi di masjid. Jadi Aisyah melihat, ini di Sahih Muslim hadis 498, bahwa Nabi apabila duduk di tasyahud, duduk di 2 rakaat untuk tahiyat. Jadi dijelaskan sama Abu Hanifah, baik dia tasyahud 1 salatnya maupun salatnya 2 tasyahud, Nabi semuanya pakai duduk iftiras. Yang disebut dengan duduk iftiras, yafrisu rijlahul yusra, kaki kiri dibentangkan, dijadikan seperti kasur. Makanya dikatakan yafrisu, itu firas. Firas itu artinya bahasa Arab kasur. Jadi dilempangkan, itu pantat duduk di situ. Kemudian wayan saburi jalahul yumna, kaki kanannya tegak. Itu yang dipakai istrinya Nabi Aisyah. Karena kata Aisyah, setiap Nabi saya lihat di rumah sembahyang seperti itu. Karena salat sunatnya Nabi ada yang langsung 4 rakaat, ada juga salat sunatnya Nabi yang 2 rakaat. Dan semua Aisyah perhatikan begitu Nabi duduk dalam salat. Itu yang dipakai oleh Abu Hanifah. Jadi jangan heran kalau ada yang tidak pakai tawarruk, rakaat pertama, rakaat kedua ya. Tapi
Di Batsul Masail NU, begitu juga di Tarjih Muhammadiyah, tetap dipakai pendapatnya Imam Syafi'i yang dipakai oleh sahabat Umar bin Khattab dengan Abu Humaid. Ini yang dipakai Imam Syafi'i, yaitu pada rakaat tasyahud awal dia duduk iftiras seperti tadi, kemudian pada tasyahud akhir dia duduk tawarruk. Jadi dua-dua dipakai. Nah, berbeda dipakai dengan sahabat yang lain, seperti yang dipakai oleh Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik yang diriwayatkan Abu Hurairah ini juga sama Nabi ini memang ringkas, kurang lebih 2 tahun lebih, tapi dia paling banyak meriwayatkan hadis dari semua kalangan dari 120.000 sahabat. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi kurang lebih 5.000 lebih hadis, bahkan Aisyah kalah. Aisyah 2.000 lebih, Abu Hurairah itu 5.000. Kenapa sampai sedemikian ringkas dia tinggal sama Nabi? Anas bin Malik itu tinggal sama Nabi 12 tahun, 10 sampai 12, tapi meriwayatkan hadis hanya kurang lebih 1.000. Kenapa bisa sampai begini Abu Hurairah? Karena dia muzalamah. Dia bersama Nabi dimanapun Nabi ikut. Itu cara belajar yang paling nomor 1. Di mana guru, kita ikut keberadaannya guru. Maka dia tidak ada urusan dunia, dia tidak seperti kita ada pekerjaan, kesibukan. Abu Hurairah tidak, kalau Nabi kenyang maka Abu Hurairah juga makan, kalau Nabi lapar maka Abu Hurairah juga lapar. Itu yang disebut dengan ahli sufah kalau dalam sirah nabawiyah, hayatus sahabat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Imam Malik dia tawarruk itu tasyahud awal seperti tasyahud akhir, begitu semua setiap rakaat. Karena dia berdasarkan kepada hadis bahwa Nabi di rakaat tasyahud akhir dia tawarruk. Jadi baik dia tasyahud awal maupun tasyahud akhir, Imam Malik mengatakan dia duduk tawarruk. Jadi kalau ada kita dapat tiba-tiba orang tasyahud akhir awal dia juga tawarruk, tasyahud akhir juga dia tawarruk, maka pendapat sahabat itu yang mereka pakai. Jadi tidak salah, ya. Jadi memang ada riwayat tentang itu dan ada sahabat yang buat. Kemudian saudaraku yang berbahagia, jadi yang mukaddimah tadi bahwa sujud tasyahud awal itu tidak masuk dalam rukun salat, sehingga dia hanya sujud sahwi. Ada beberapa yang seperti ini, namanya kalau di mazhab Syafi'i itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada 7. Salah satunya tasyahud awal. Jadi dia tidak perlu kita ulang salat dan salat itu sah. Yang pertama termasuk di dalamnya doa iftitah. Kapan-kapan nanti kita bahas itu sunnah ab'ad, doa iftitah. Allah berkabira atau pakai yang lain itu dilupa tidak ada masalah, bahkan tidak sujud sahwi. Yang kedua takbir setiap gerakan, ya, angkat tangan setiap gerakan. Mungkin nanti sudah pernah kita bahas. Jadi setiap gerakan. Jadi yang disebut dengan takbir yang utama seperti lalu rukun salat yang kedua, takbir itu adalah lafaz. Jadi seseorang yang tidak lafaz berarti dia tidak sadar, maka itu tidak sah salatnya. Jadi yang seandainya ada, yang lalu sudah kita ambil contoh bahwa seseorang yang salat dia awal takbir Allahu Akbar dengan lafaz, kemudian dia tidak angkat tangannya, kemudian ada yang angkat tangannya dia tidak lafaz takbir, maka jumhur para ulama sebagaimana para sahabat, yang sah itu yang melapaskan takbir tanpa mengangkat tangan. Jadi karena itu yang rukun salatnya. Jadi yang rukun salatnya itu lafaz takbirnya. Demikian juga dalam mazhab Syafi'i, sunnah ab'ad itu adalah salah satunya mengangkat tangan setiap ruku, bangun rakaat. Kalau tidak dilaksanakan itu bukan rukun salat. Jadi dia hanya anjuran, boleh diangkat tangan, boleh tidak diangkat tangan. Kalau di mazhab Imam Malik sama sekali tidak ada angkat tangan, seperti dilakukan beberapa sahabat. Tidak ada angkat tangan sama sekali. Bahkan
Begitu juga yang ketiga, bersedekap. Bersedekap itu dalam mazhab Syafi'i itu sunnah abad. Sunnah abad itu anjuran. Jadi siapa yang salat, dia mau bersedekap di dada, mau bersedekap di antara pusat dengan dada, mau bersedekap di pusat, mau bersedekap di bawah pusat seperti Abu Hanifah, maka labas, tidak ada masalah. Bahkan di mazhab Imam Malik ini dilepas. Walaupun ini saudara-saudara kita di Syiah, di mazhab Jafari ada juga pakai, tapi tidak semua nanti Syiah kan begitu. Karena di mazhab Imam Malik di daerah-daerah Afrika, Aljazair sana, Tunisia, memang mereka tidak bersedekap. Jadi tangannya lurus. Jadi tidak akan ada bersedekap selama salat itu angkat takbir, tidak ada. Jadi yang ada itu hanya lafaz. Jadi biar mau ruku Allah Akbar itu mereka tidak angkat takbir. Begini memang yang terjadi di Tunis ya. Kami lihat hampir semua masjid itu tidak ada yang angkat takbir di Afrika. Kira-kira ini pembahasan kita subuh hari ini, yaitu rukun salat yang ke-11. Nanti kita dua rukun salat lagi, yaitu bacaan tasyahud dengan salawat. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah berikan kita kepahaman. Mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini menjadi asbab hidayah untuk saudara-saudara kita yang lain, sehingga mereka juga mau senantiasa memakmurkan, menghidupkan masjid, duduk dalam halakah-halakah kebaikan ya. Duduk dalam majelis-majelis taman-taman surga di dunia itu, halakah-halakah kebaikan. Allah alam bisawab.